Baik, di sini kami Ya, kelompok 4 yang akan mempresentasikan IT Master Plan untuk SMA Kusuma Bangsa dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Pak Izal Patih, Muhammad Al-Fajri, Muhammad Ridho Al-Fajri, lalu ada juga Diko Adriansyah, yang keempat dan yang kelima yang belum atau berhalangan hadir hari ini yaitu Zaki Diaul Haq dan juga M. Aldo Zaputra. Bisa di next. Oke, untuk visi, misi, dan tujuan akan disampaikan oleh Muhammad Ridho Al-Fajri. Silakan. baik, terima kasih atas moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan dari sekolah SMA Kusuma Bangsa. Ya, ini ada visi sekolah membentuk insan berintegritas. Bersumber dari nilai-nilai Pancasila, kami bertekad membentuk insan yang pertama, taat beragama, berkebangsaan tinggi, berintelektual, berbudaya, bermoral tinggi, mengembangkan jasmani siswa, dan yang terakhir mampu bersaing secara global. Adapun misi sekolah SMA Kusuma Bangsa yaitu untuk peserta didik. Yang pertama itu menyelenggarakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong kreativitas siswa. Kedua, memberikan peluang berbakti bagi sesama warga masyarakat. Tiga, mengembangkan kepemimpinan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, mendorong disiplin dari diri dan integritas. Yang kelima, melatih tanggung jawab dan rasa memiliki. Adapun misi untuk orang tua, yang pertama, memberi pelayanan profesional. Kedua, menghormati orang tua sebagai pendidik utama. Dan yang ketiga, menciptakan hubungan harmonis antara orang tua dan pendidik. Nah, boleh dikasih tahu nih sumber-sumbernya dari mana aja. Oh iya, baik. Ini sumber di sini visi misi ini dari websitenya SMA Kusuma Bangsa sendiri ya. Bisa dicek di website kusumabangsa.sch.id. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Silakan. Baik, silakan untuk Ridho menjelaskan slide kedua yaitu struktur organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari SMA Kusuma Bangsa. Nah, di sini tentu saja sumbernya itu berdasarkan dari websitenya sendiri, yaitu Sekolah Kusuma Bangsa. Nah, di sini bagian-bagiannya kami buat sendiri berdasarkan struktur dari sananya. Ehm, di sini tentu saja dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dan ada pun Yayasan Pendidikan Kusuma Bangsa. Nah, tidak juga sekolah juga ini dinaungi oleh kepala sekolah itu sendiri. Nah, adapun kepala tata usaha dan ada wakil kepala sekolah kurikulum yang di bawahnya ada koordinator BP atau BK. Adapun wakil kepala sekolah kesiswaan dan di bawahnya itu ada wali kelas dan dewan guru. Dan ada wakil kepala sekolah sarana prasarana. Adapun juga bagian dari penjaga sekolah, petugas kebersihan, siswa-siswi dan penjaga kantin itu sendiri di dalam struktur organisasi SMA Kusuma Bangsa itu sendiri. Baik, kita bisa ke slide selanjutnya. Tujuan IT Master Plan itu yang pertama, menyediakan teknologi yang mendukung pembelajaran kreatif dan pengembangan jasmani. Tentu teknologi di masa sekarang ini sangat-sangat berpengaruh apalagi di dunia pendidikan yang bisa mendukung anak didik di suatu pendidikan bisa bisa mendukung pembelajaran kreatif itu sendiri dan jasmaninya itu bisa dikembangkan melalui teknologi. Nah, yang kedua itu membangun sistem digital untuk meningkatkan integritas, disiplin, dan kolaborasi global. Nah, yang ketiga itu memastikan transparansi layanan kepada orang tua melalui platform terintegrasi. Oke, next. Oke, yang bagian kedua, analisis kesiapan digital. Yang A, evaluasi infrastruktur teknologi. Adapun aspeknya,
meliputi jaringan internet. Nah, status saat ini di SMA Kusuma Bangsa itu sendiri eh, berstatus list channel, yaitu kecepatannya itu tidak terukur ataupun belum terukur lah, belum jelas kayak gitu. Nah, gapnya ini untuk gap tidak memadai untuk pembelajaran kolaboratif. Mungkin jaringannya itu sendiri, riset dari kami, diskusi, eh, untuk jaringan internet masih kurang memadai. Dan rekomendasi dari kami yaitu upgrade ke 100 Mbps untuk redundansi. Dengan redundansi. Nah, yang aspek selanjutnya ada perangkat. Nah, status di SMA Kusuma Bangsa sendiri memiliki lab komputer dengan 20 PC. Adapun 18 kelas diberikan AC. Untuk gap, minimnya perangkat pendukung kreativitas. Nah, contohnya itu seperti tablet dan proyektor interaktif. Nah, rekomendasi dari kami sendiri itu penambahan itu sendiri, penambahan perangkat multimedia. Nah, untuk aspek selanjutnya, sistem administrasi. Status saat ini OMR dan LJK terkomputerisasi. Untuk gapnya belum terintegrasi dengan sistem keuangan atau orang tua. Nah, rekomendasi dari kami mm, berim- berimplementasi ERP as berbasis penyimpanan. Status saat ini belum ada kolaborasi sama sekali di SMA tersebut. Nah, gapnya kebetulan dari kami bisa mengadopsi Google Workspace atau Microsoft Teams. Oke. Baik, bisa dilanjut? Sebelum kita lanjut nih, sumbernya dari mana dulu? Tentu saja sumber semuanya dari websitenya itu sendiri bisa dicek sendiri. Lengkap di situ websitenya kita ambil dari situ. Dan sebagai tambahan, kami mengambil dari Dapodik juga. Oke, silakan dilanjut. Baik, yang tadi A, selanjutnya yang B yaitu tinjau budaya organisasi dan keterampilan digital. Yang pertama itu dari kekuatan itu sendiri, kekuatan dari sekolah itu sendiri, baik siswa maupun guru. Siswa maupun guru dan struktur organisasi yang tadi maupun SDM di dalamnya. Itu budaya integritas dan disiplin sesuai Pancasila, artinya tidak melanggar aturan-aturan Pancasila. Nah, adapun program donor darah atau kegiatan sosial sebagai dasar kolaborasi. Nah, SMA Kusuma Bangsa sendiri mempunyai program donor darah dan kegiatan sosial. Menurut kami itu menjadi kekuatan dari mereka itu sendiri, budaya organisasi. Nah, yang kedua itu ada kelemahan. Adapun kekelemahannya 70% guru belum mahir membuat konten digital interaktif. Ini merupakan masalah kelemahan dari SMA Semua Bangsa itu sendiri. Yang selanjutnya sistem komunikasi dengan orang tua masih manual menggunakan WhatsApp atau telepon. Rekomendasi dari kami pelatihan digital content creation untuk para guru, yaitu bisa menggunakan Canva, Genially, dan video pembelajaran. Hmm. Selanjutnya rekomendasi pengembangan parent portal untuk laporan akademik dan keuangan. Seperti e-learning bisa masuk di SMA tersebut. Nah, sumbernya sendiri ini kami ambil dari websitenya SMA itu sendiri. Dan kami analisis. Baik, Diko bisa di slide selanjutnya ya. Ya, silakan untuk Aldo. Untuk Rido maksud saya. Nya ada identifikasi gap dan area peningkatan. Nah, yang pertama itu ada teknologi. Adapun peningkatan bandwidth, internet, dan perangkat kreatif.
Kedua, integrasi sistem manajemen sekolah atau ERP dengan orang tua. Nah, yang kedua ini ada SDM. eh, Pelatihan guru dalam teknologi pembelajaran kreatif dan adapun rekrutmen staf IT untuk pemeliharaan infrastruktur. Nah, untuk anggarannya alokasi minimal 600 juta per tahun untuk transformasi digital. Ini merupakan angka yang cukup tinggi, tetapi menurut kami itu bisa menjadi peningkatan yang bagus untuk SMA itu sendiri dengan anggaran yang cukup tersebut. Ya, silakan dilanjut. Rencana teknologi dan tahapan implementasi. Nah, untuk tahun 2025, untuk tahun sekarang ini, upgrade jaringan internet 100 Mbps dan rekrut IT spesialis, serta pelatihan dasar TIK. Untuk tahun selanjutnya, bisa mengimplementasi Google Workspace, pengadaan proyektor interaktif untuk pembelajaran kreatif. Nah, untuk tahun 2027, luncurkan parent portal terintegrasi ERP atau SIS untuk transparansi layanan akademik dan keuangan. Nah, untuk 2028, ekspansi wearable tech untuk pemantauan perkembangan jasmani siswa. Nah, lanjut. Baik, untuk krisis biaya. Kategori yang pertama infrastruktur. Untuk biaya per tahunnya bisa mencapai 400 juta rupiah. Nah, untuk rinciannya jaringan 100 Mbps dan proyektor interaktif. Untuk modal segitu cukup sih untuk jaringan 100 Mbps yang lumayan bisa dikatakan ngebut dan proyektor itu sangat-sangat membantu para siswa dan siswi untuk pembelajaran agar bisa interaktif. Nah, untuk sumbernya sendiri bisa dari APBS dan CSR. Yang kategori kedua, pelatihan SDM. Nah, untuk biaya per tahun mencapai 80 juta rupiah. Untuk rinciannya, workshop konten digital dan ERP. Nah, sumbernya dari dana BOS dan yayasan. Nah, kategori selanjutnya ada gaji IT. Biaya per tahunnya 144 juta rupiah. Nah, untuk rinciannya, em, dua IT spesialis, sumbernya dari APBS. Untuk kategori selanjutnya, parent portal. Biaya per tahunnya 120 juta rupiah. Rinciannya bisa pengembangan dan pemeliharaan, sumbernya dari sponsor. Untuk kategori selanjutnya ada wearable tech. Nah, biaya per tahunnya 250 juta rupiah dan rinciannya 50 smartwatch kebugaran. Untuk sumbernya dari kerjasama kesehatan. Nah, untuk total semua biaya dari 2025 sampai 2028 itu mencapai kurang lebih 2,4 miliar rupiah. Nah, baik. Jadi di sini ada rincian biaya ya. Rincian biayanya bisa bersumber dari data penjualan resmi Google, yaitu Rp 30 juta tahun untuk 500 pengguna. Lalu di sini ada biaya untuk mengupgrade jaringan dengan sumber datanya, estimasi penyedia layanan internet lokal. Ya, di sini kami memakai Telkom. Dan untuk gaji IT spesialisnya ini berdasarkan standar UMR Palembang, yaitu 6 sampai 8 juta per bulan. Seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, lanjut untuk struktur manajemen dan pengawasan. Adapun tim pengarahnya yaitu untuk ketuanya bisa diketuai oleh kepala sekolah dan untuk anggota komite sekolah, perwakilan orang tua dan koordinator dari IT. Nah, untuk mekanisme pengawasannya, cara rapat evaluasi bulanan dengan dashboard real time. Untuk lanjut audit independen tahunan oleh pihak ketiga. Nah, untuk tim pelaksananya,
Ada divisi teknologi, meliputi 2 IT spesialis dan guru TK. Terus ada divisi pembelajaran, yaitu meliputi 5 guru inovator. Terus divisi orang tua, meliputi perwakilan dari PTA. Nah, tadi sebelumnya kita bahas tentang spesifikasi jaringan 100 Mbps. Nah, itu bersumber dari mana? Standarnya, yaitu berstandar Common untuk sekolah digital. Lalu ada juga Google Workspace, yaitu rekomendasi vendor dari Google for Education Indonesia. Lalu untuk IRV atau SIS sendiri, itu analisis kebutuhan berdasarkan sistem di SMA unggulan. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut? Dari semua kita sampai di kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu, IT Master Plan SMA Kusuma Bangsa Palembang tahun 2025 sampai 2028 bertujuan memperkuat integritas, kreativitas, dan kolaborasi global melalui transformasi digital dan meningkatkan infrastruktur teknologi, keterampilan guru, dan layanan berbasis cloud serta transparansi komunikasi orang tua. Transfer ini dilaksanakan bertahap nih hingga 2028 dengan dukungan dana sekolah, CSR, dan sponsor itu sendiri. Baik. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video kami, ya video presentasi dari kami, dan kami ucapkan terima kasih juga terhadap teman-teman maupun kepada dosen kami. Kami minta maaf jika ada salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.